Kau pasti tidak akan pernah kepikiran juga kalau aku akan datang ke keluargamu seperti ini kan? Entahlah apa sebenarnya yang ingin dibuat Reiko, tapi sama sekali di wajahnya dia tidak menunjukkan satu sisi keberatan. Dan entah apa yang ada dalam benaknya juga sepertinya dia melakukan ini mengalir begitu saja. Dengar Lingga, Reiko bicara serius. Aku juga kepikiran untuk membuat maskapai penerbangan. Aku akan bicarakan teknisnya dengan kakekku. Kalau kamu sudah benar-benar bisa nerbangin pesawat, kamu bisa kerja di sana. Mas Reko nggak bercanda kan sama aku? Gelengan kepala Reko terlihat jelas membuat Lingga tentu saja tak bisa menutupi ekspresi bahagianya. Makanya, buktiin sama aku tentang keseriusanmu ini ya. Makasih mas. Bagi dapat rezeki nomplok, hati Lingga berbunga. Dia sudah memikirkan masa depan yang luar biasa. Sebuah harapan yang diberikan Reko ini bukan main-main untuk dirinya. Bisa menerbangkan pesawat adalah mimpi terbesar Lingga. Apalagi mendapat kesempatan seperti tadi. Ini tak pernah terbayangkan sebelumnya. Lingga jelas bahagia. Mas Reko ndak sekalian buka rumah sakit toh. Arum. Ibunya sampai mengingatkan dan Arum kini terkekeh kecil. Tentu saja Arum hanya bercanda. Tapi siapa juga yang tidak iri melihat bagaimana Reko mencoba memanjakan Lingga. Adik Aida kan bukan cuma satu orang. Makanya Arum setengah jam mencoba peruntungannya juga dari candaannya itu. Kamu mau jadi dokter? Kini Arum pun mengangguk pelan dengan senyumnya yang tentu saja sama manisnya seperti senyum Aida. Hah, ngapain lagi aku mikirin dia? Keluh di dalam hati Reko yang mau mencoba melupakan senyuman Arum. Nanti aku buatkan klinik saja dulu untukmu. Reko mencoba untuk konsentrasi supaya pikirannya tidak kemana-mana. Dan nanti kalau kliniknya sudah makin maju, makin besar, kita akan buka rumah sakitnya. Bagaimana? Kita bisa buka di Kendal. Wah, beneran Mas Reko. Kalau gitu, aku ndak perlu jauh-jauh dari ibu. Ya, karena itu memang rencanaku. Jadi tidak perlu ada yang beralasan tidak ada yang menemani ibunya. Karena adik-adiknya pergi semua mengejar cita-cita. Aida sempat bercerita pada Reiko kalau dia ingin kembali ke rumah ibunya dan tinggal di sana setelah perpisahan mereka. Reiko tidak sama sekali membahas tentang perpisahannya itu dalam benaknya. Tapi memang dia membuat antisipasi untuk 5 tahun ke depan. Sepertinya sangat matang sekali saat ini. Nanti Mas Reiko mau buka sekolah SD juga gak? Enggak ding, aku mau ngajar anak TK saja. Hei, kenapa kalian ini jadi minta macam-macam sama mas kalian? Ratna jadi bingung dengan anaknya. Tiba-tiba pengen ini dan itu di hadapan Reiko seperti kakak iparnya adalah seseorang yang memanjakan mereka dan bisa mengabulkan segala hal yang mereka inginkan. Wajah Ratna jelas saja kesal karena dia tidak pernah menyuruh anak-anaknya untuk menjadi pengemis. Udah bu, gak apa-apa. Mereka kan juga adik-adikku. Wajar jika mereka minta sesuatu pada emasnya. Lagian aku pasti akan memikirkan tentang adik-adikku dan kebutuhan mereka. Karena ini sudah kewajibanku bukan? Ya Tuhan, anak ini baik sekali. Apa dia memperlakukan putriku memang sangat baik, hingga membuat putriku jadi besar kepala dan sangat manja padanya. Bahkan berani marah-marah padanya dan berani ngambek. Ratna jadi punya pemikiran sendiri. Jadi selama ini kekhawatiranku sepertinya salahkah Tuhan? Apalagi melihat dari caranya merangkulku saat ini. Dia benar-benar menunjukkan sepertinya sangat menyayangi Aida. Bisik di dalam hati Ratna, yang merasakan sesuatu mencelos begitu saja di dalam relung sanubarinya. Ketika Reko memeluknya dengan kedua tangannya melingkari Ratna, seperti seorang anak yang memeluk ibunya dari samping, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Ratna, sambil berbisik seperti tadi. Dia memperlakukannya sama seperti bersikap kepada seorang ibu, bukan pada mertua. Mana ada hati seorang ibu yang tidak bergetar melihat kelakuan menantunya seperti itu. Aku yakin Mbak Aida sangat beruntung sekali memiliki suami sebaik Mas Reko. Alhamdulillah, aku ikut senang. Arum di dalam hatinya pun merasa sangat bahagia. Mereka belum pernah dekat dengan Reko selama ini. Jadi kesan ini benar-benar masuk ke dalam hati mereka dan terpatri di sana. Aku seneng banget Mbak Aida nikah sama Mas Reko. Kalau begini ceritanya, aku jadi punya kakak laki-laki ada 2. Apalagi Mas Reko baik banget, ganteng lagi. Wah,
Aku gak sabar pengen gendong ponakanku, pasti ganteng kayak bapaknya kalau cowok. Dan sikap pria itu sungguh melambungkan hati mereka, termasuk dengan Lestari yang memang suka anak kecil. Makanya dia sudah membayangkan keponakannya saja. Aku rasa aku tidak perlu khawatir lagi sekarang sama Mbak Aida. Karena selama ini aku sering merasa bersalah, sebab sekolahku biayanya paling mahal. Dan aku khawatir gara-gara ini Mbak Aida menikah dengannya. Tapi sepertinya dia memang sangat menyayangi Mbak Aida. Dingga jadi merasa sedikit lega di dalam hatinya, melihat sikap Reko juga. Apalagi pria itu memang tidak malu-malu untuk menunjukkan perhatian pada mereka semua. Seperti sekarang saat Reko bicara dengan ibu mertuanya. Ayo Bu, kita naik ke helinya. Ajak Reko yang tentu saja membuat Ratna mengangguk saat Reko merangkul tangannya. Seperti seorang anak yang menggandeng ibunya saja dengan sangat manja. Jelas ketika adik Aida ini saling berpandangan saat mereka berjalan di belakang Reko dan Ratna. Menunjukkan rasa bahagia mereka juga. Dan saat mereka berjalan menuju ke heli, oh ya, ibu mau foto sekalian sama yang lain, biar aku fotoin dulu buat kenang-kenangan ya.